Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam.tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Part 3. Teror penampakan hantu wanita berwajah hancur. Hari yang ketiga, aku memutuskan untuk ikut pengajian saudaraku yang meninggal dengan naik motor. Memang agak mutar kalau lewat di jalan desa. Tapi aku pikir daripada aku melihat hantu penampakan si wanita tersebut. Tapi tetap saja aku harus menyeberang rel kereta api angker itu. Dalam perjalanan berangkat, aku gak menemukan hal yang ganjil. Karena suasana desa habis selesai sholat isya masih ramai. Dan aku hanya menyeberang. Sementara aku pun berangkat sendiri karena adikku gak kelihatan. Mungkin dia masih pergi dengan temannya. Kenapa aku kesana sendirian gak bersama warga sekitar? Karena aku beda desa. Skip. Jam 9 pun aku langsung pamit pulang tanpa pikir panjang. Aku pun lewat jalan desa buat menghindar dari penampakan hantu si wanita tersebut. Tetapi untuk jalan pulang aku tetap harus lewat bawah rel kurang lebih 200-an meter dari rumah saudaraku. Setelah aku jalan gak jauh, aku pun merasakan ban belakangku yang kempes. Hal yang apes terjadi lagi pada malam itu. Aku pun memutuskan untuk kembali ke saudaraku untuk mengecek ban belakang motorku. Kenapa kok balik lagi? Tanya budeku. Kayaknya ban bocor, jawabku dengan menuntun motor. Tinggal aja biar nanti ditambal besok sama om kamu, jawab budeku lagi. Dengan pasrah aku pun terpaksa menitipkan motor ke budeku. Dan aku pun terpaksa ngomong ke budeku kalau minta diantar karena jalan kaki sendirian. Alasanku capek karena tadi siang sibuk kuliah. Akhirnya aku pun disuruh menunggu sampai jam 10 lebih untuk minta diantar omku. Kebetulan saudaraku pun pulang kerja dari pabrik jam 10 malam. Setelah lebih dari 1 jam aku menunggu, datanglah saudaraku. Aku lihat jam sudah menunjukkan jam 10:25 dan datanglah omku. Astagfirullah, aku pulang malam lagi dalam hatiku. Udah bawa aja motornya, entar biar om pakai motor kamu. Biar nanti om yang ketambal ban, kata omku sambil ngasih kunci. Oh ya udah om, aku jalan pulang dulu, jawabku. Dalam perjalanan pulang aku pasti lewat jalan kecil di bawah rel dulu untuk menuju jalan di kampung. Di mana sepanjang 200-an meter hanya ada 3 penerangan lampu dari warga. Aku pun pasrah pulang sendiri dengan naik motor milik omku. Setelah hampir setengah perjalanan di jalan kecil bawah rel, aku pun mengalami kejanggalan aneh lagi, di mana ada sosok bayangan di sekitar lampu, tepat di depanku pas sedang naik motor. Dalam hatiku kenapa ada bayangan tapi gak ada sosok manusia yang lewat. Dengan sedikit merinding aku kuat-kuatin mentalku. Aku pun melihat di samping kananku apakah aku juga ada bayangan. Aku berpikir kalau itu makhluk di depanku karena posisi bayangan yang sama dengan bayanganku. Bayangan itu nampak jelas di pondasi bantaran rel kereta api dan aku pun pasrah kalau semua terjadi lagi. Jangan ganggu saya cuma mau lewat, dalam hatiku. Jreng, gak lama pas aku lewat tibalah aku melewati sumber dari bayangan itu. Aku juga gak merasakan apa-apa dan aku gak mau menengok perihal bayangan tersebut. Jalan menuju ke desa pun udah hampir sampai, tapi untuk menuju desa aku juga harus menerobos ke bawah rel kereta api dan motor harus dituntun karena tinggi rel hanya sekitar 1 meter dari tanah. Setelah aku belokkan motorku ke kanan dan bersiaplah untuk menuntun motor, hal yang mengejutkan terjadi. Penampakan hantu si wanita itu muncul dengan terlihat seperti duduk di sekitaran besi jembatan rel. Dengan wajah rusak menunduk dan rambut terurai dan sekali lagi dia gak ada kakinya. Dan jarak aku dengan dia persis di atasku dan ada kurang lebih 1 meter. Perasaanku shock, jantung mau copot dan takut campur aduk. Aku pun tinggalin motorku dan langsung lari ke rumah saudaraku. Aku gedor pintu rumah saudaraku. Kenapa? Ada apa? Tanya budeku. Aku lihat penampakan wanita yang kecelakaan di rel kereta api, bude. Motor saya tinggal, kataku dengan napas yang sesak. Gak lama kemudian, aku pun, bude dan omku langsung ke tempat di mana aku melihat penampakan tersebut berasal. Tentunya dengan mengambil motor yang kutinggal.
Akses jalan menuju rumah saudaraku di situ hanya 3 rumah dan tidak lama kemudian jalanan di situ jadi sepi banget. Saya lihat di situ penampakan wanita yang kecelakaan kereta api, kataku tanpa menunjuk jari tanganku. Mana, gak ada, jawab omku dan budeku. Mereka pun gak melihat kalau ada sesuatu yang ganjil. Aku pun memutuskan untuk pulang. Tapi bude dan omku membujuk agar aku nginep di rumah bude. Aku pun gak bisa menolak karena mau pulang pun perasaan takutku masih teringat jelas sosok wanita itu. Skip. Setelah sampai rumah saudaraku, aku pun tidur bersama omku. Omku langsung tidur karena dia kecapean karena habis pulang kerja. Dan gerimis pun menghiasi kengerian malam itu. Gak lama kemudian dari samping rumah, aku mendengar suara orang mengetuk besi rel pakai batu. Tapi aku gak peduli karena aku bersama omku. Kalaupun si wanita itu masuk memperlihatkan wujudnya, aku tinggal bangunin omku. Tetapi suara tersebut makin lama bukan makin berhenti, tapi makin sering terdengar. Ditambah suara seperti seseorang menyeret sesuatu. Pikiranku gak mungkin orang malam-malam iseng ketok besi rel kereta api, apalagi gerimis dan hantu si wanita itu yang ngesot tanpa kaki di batu-batu samping rel dalam pikiranku. Gak lama kemudian, aku mendengar suara yang persis seperti kemarin aku bersama adikku. Suara wanita yang merintih kesakitan. Malam itu aku benar-benar gak bisa tidur karena teringat kejadian tadi. Suara-suara yang aneh, suara minta tolong, hingga suara kereta api yang terdengar bising di telingaku. Ditambah lagi aku tidur di rumah saudaraku yang meninggal belum ada 7 hari. Hingga akhirnya kurang lebih jam 3-an waktu azan subuh pertama aku baru bisa tidur. Setelah dari ceritaku tentang penampakan hantu si wanita yang kecelakaan kereta api, aku pun dapat dari kabar penjual bakso, tetangga aku ternyata dia juga melihat penampakan yang sama. Hingga akhirnya cerita tersebut sampai di keluarga si wanita tersebut.